batunya. Oh, cuman gundukan batu ya kalau yang kayak gini. Ada sosok berkerudung, odamnya ada nih. Masuk sana. Odamnya besar banget, ular gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berziarah atau insya Allah kalau malamnya kita melakukan penelusuran di makam yang Angga Singa ya. Jadi kalau di sini biasa sih orang menyebutnya yang gagah ya, yang Angga Singa ini, dan sekaligus juga ada pemakamannya Nyi Santi ya. Jadi Nyi Santi itu kalau yang dikenalnya ya, yang sering disebut di sini itu sebagai sebagai yang gelis ya. Padahal sebenarnya itu bukan eyang ya, bukan laki-laki, tapi itu perempuan, yaitu Nyi Santi itu, atau Nyi Santi, atau kalau dinisbatkan ya itu bukan eyang gelis tapi Nyi Gelis ya. Di sini menurut apa yang saya dengar berita yang lainnya gitu, ada juga sih yang menyebutnya bahwa yang gagah itu atau yang Angga Singa itu sebagai wali Allah ya, sebagai wali Allah. Jadi saya sih kurang tahu juga sih. Insya Allah kalau kita melakukan penelusuran di sini, nah, ini ya, ini kayak pemakaman tua nih, yang tersisa cuman batunya doang nih, tapi ini ada orang yang menggarap ya, kebunnya tuh kayak ditanam kopi, singkong sama apa ini, kuning ya, kunyit. Ini sih di sini nggak ada pemakaman baru ya nih. Ini makam tua semua nih, cuman batu doang nih. Makam tua, kesini makam tua nih. Tuh, ini juga makam tua. Nih, cuman batu nisan doang nih. Makamnya nggak beraturan nih. Nah, ini ya penampakan pohon beringinnya. Entah makamnya ada di bawahnya ya. Insya Allah cari tahu dan melakukan penelusuran malam di sini ya. Ini ada yang jaroh ya ke sini. Entah jaroh, entah dibersihin nih. Udah bakar stanggi. Kayaknya baru nih. Ini hari apa nih? Sekarang tuh Sabtu ya. Entah Sabtu ya, sekarang hari Sabtu nih. Kayak baru nih di sini. Nah, mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Entah ini makamnya ya, saya kurang tahu juga nih. Insya Allah ya kita cari tahu ya. Nah, kalau melakukan pengusuran malam di sini, kalau kita cari tahu di mana makamnya, atau makam atau makom, jadi ada yang Angga Singa dan Nyai Santi ini ya di sini. Mudah-mudahan kalau ini ya benar Bapak ya. Bentar nyerah dulu ya. Ini ya kondisi sekarang ya di dekat makamannya yang gagah itu ya. Ya di sebelah sini, sebelah sini. Sebelumnya sih mohon maaf ya kepada yang di sini. Ini Santi juga sih, mohon maaf ya. Jadi sih menurut info yang beredar itu, yang disebut yang gelis itu rambutnya panjangnya sampai ke arah bawah mata kaki ya, menurut info yang beredar ya. Dan juga sih ada cerita ya dulu tentang Nyai Santi ya. Jadi cerita yang beredar gitu, ketika dulunya Nyai Santi ini lagi menjemur rambutnya gitu, terus ada orang yang lagi berburu mencek, atau kalau mencek sih rusa ya, mungkin mencek itu kan seperti rusa ya, kalau di sini mencek. Jadi ketika Nyai Santi lagi menjemur rambutnya kan, orang itu lagi berburu rusa, dan rusanya itu tanduknya mengait ya, rusanya itu melewati arah Nyai Santi, dan tanduknya ngait, atau istilahnya apa, dan tanduk rusanya itu kena ke rambutnya Nyai Santi ya, sehingga menggulung gitu ya. Dan selepas itu kan dia itu memberikan kayak sumpah gitu, kayak memberikan sumpah ya kepada orang yang mengejar rusa itu. Jadi seandainya ada keturunan dari Nyai Santi atau daerah sini yang menikah ke tempat orang yang berburu rusa ini, dia nggak akan merestuinya gitu, dan bakalan nggak bener gitu membina rumah tangganya. Saya sih kurang tahu juga ini daerahnya daerah mana itu ya, mungkin itu ya situasinya. Ya mungkin itu ya kawan-kawan, penelusuran kita di survei kita di
tempatnya Eyang Gagah ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya penelusuran malam dan cari tahu tentang keberadaan tempat ini dan sosok Eyang Gagah dan Nyai Santi atau Eyang Gelis ya. Insya Allah kita melanjutkan penelusuran malamnya nanti ya. Ya tutup aja untuk saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan video siang tadi ya, siang tadi kan. Yang dimana alhamdulillah Babe sehat juga ya, setelah kejadian kemarin ya, gak sadarkan diri ya pas video kemarin kita di Cilutung itu ya. Alhamdulillah dia tuh udah ke atas tuh, ada sinar baterainya, dia udah mau lihat situasi duluan dia, karena kan medannya lumayan tinggi juga ya, terjal juga dia, jadi ya berjalan pelan-pelan ya duluan biar udah sampai duluan dia kan di sana bisa rehat gitu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya sih saya mau minta doanya kepada kawan-kawan, semoga penelusuran kita kali ini berjalan lancar, tidak ada gangguan apapun ya, dan juga penelusuran kedepannya ya gitu, mudah-mudahan lancar dan kita pulangnya itu dikasih keselamatan ya. Alhamdulillah. Dan juga untuk Anda yang nonton video ini, semoga dikasih keberkahan, dilimpahkan rezeki dan kesehatan ya. Alhamdulillah ya. Kita semperin si Babe yang udah ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang lagi berjalan ke makamnya Eyang Gagah ya. Eyang Gagah. Semangatnya kanan. Ya, ini yang tadi pemakaman lama ya nih Beh ya, pemakaman tuanya. Itu tadi kenapa Beh kita belok dulu ke sebelah kanan gitu? Udah monyet. Hah? Monyet monyetnya tuh kayak monyet siluman gitu. Iya, monyet sana. Tapi dia yang jaga sini gitu. Bawah. Oh beda lagi Iya. dia antara di sini dengan di tadi yang di bawah. Ada lagi yang megang gitu. Buah kobru dimakan dipakai Malaysia. Kobri harbin kobru. Buah kobru dimakan fakir Malaysia. Kobri kobru. Bukan. Hah? Apa? Bukan Pemakaman. Bukan. Tapi ini apa nih? Hanya itu. Cuman batu doang gitu. Oh jadi orang nyangkanya itu makam gitu. Ada lagi dengan ini ya. Ini beda. Oh cuman gundukan batu ya kalau yang kayak gini. Kenapa ya orangnya kenapa nggak ditaruh di pinggir-pinggir kebun ya gitu? Wassalamualaikum wa ibadillah sholihin. Assalamualaikum ya sahibul maqam, ya sahibul wilayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari yang ini. Oh, murid dari yang gagah gitu. Tapi untuk malam ini gimana leh? Ada, ya. Yang ada itu. Ada. Alhamdulillah ya. Tapi responnya kita kesini gimana ini? Kalau ini memang makam asli, tapi kalau yang di sana, dan kalau ini yang meninggal di tempat ini. Siap. Tapi auranya ini di sini dingin ya gitu, Iya. adem, nggak panas-panas gitu, bisa takutnya. Maka terjadinya makam ini situ sebelum dibangunnya masjid. Maka masjid dibangun ini ada daya tarik, kayaknya seperti apa, ilham lah untuk bangunkan ini. Suruh bangun masjid yang di bawah gitu. Bangun masjid. Ini dari para Ini orang-orang soleh dari sini gitu. ya, tabiin dia. Kalau pengikut-pengikutnya dari sini ya. Ada sosok berkerudung hitam, Bajunya hitam lagi gimana? kerudung hitam semua. Bajunya hitam juga gitu. Ya, kerudung hitam semua. Oh, sampai ke bawah gitu. Ya, sampai ke bawah. Pakai cadar. Oh, berarti kayak orang-orang muslim gitu. Ini nggak tahu siapa nih. Bahwa kalau Nyi Gelis nggak begini, Nyi Gelis biasa pakai kebaya. Ya Rijal Gaib, ya Ahli Gaib. Assalamualaikum Rijal Gaib, Ahli Gaib yang ada di tempat ini. Sampai ini Nyi Gelis. Bapak lagi berinteraksi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosok yang Masya Allah. tadi disebutkan ya. Karena dia waktu yang kita ketemu dulu dia Beda. masih pakai kebaya kan. Yang pakai serba ini Nyi Gelis. Oh, sekarang Muslim dia. tapi dulu gimana itu? Dulu dia Muslim juga, tapi dia menunjukkan ke kita dulu masih Oh, pakaiannya dia dulu gitu. Cuman katanya Abah belum ada. Abah itu suaminya itu sebut Gagah. Tapi dia sekarang manggil Abah, dulu Akang, sekarang manggilnya Panggil Abah. akang dulu gitu. Oh, lagi nggak ada di sini sekarang tadi ya. Sekarang belum ada. Iya, kayaknya ya. Kenapa kesini lagi? Jadi dia bicara kenapa kesini lagi? Ya, tadi kan buat silaturahmi gitu ini. Kesini lagi. Tapi dia senyum sih. Oh iya, kayak malu-malu gitu. Ya. Ya tadi katanya nih. Oh, yang monyet tadi yang dibawa itu juga anu dia Muridnya apa? gitu. Penjaga Si dia. pengikutnya gitu. Pengikut dia, tentara dia juga. Jadi nunggunya di bawah. Maka manggil tadi. Jadi sekarang ini
dikarenakan yang gagahnya nggak Dia ada di seorang sini. muslim. Nggak ada di sini. Jadi Nyai Gelis itu lagi memanggil yang gagah ya. Dan dia tadi berinteraksi juga kenapa datang ke sini lagi. Ini izinkan kami untuk masuk ke dalam. Nah, jadi dia menghadapnya itu ke sini dia, Oh, bukannya ke sana dia, malah ke dulu sini. yang gagah itu waktu tirakat gitu. Ya, Waktu semedi ke sana tuh belum ada, masih hutan. Sebelah Malah di barat sini gitu. aslinya dia. sebelah barat. Tapi kenapa itu sekarang nggak terawat gitu? Ya, jadi orang salah. Mana sekarang yang sebelah sana, Yang dibangun. ke sebelah sana malah tempatnya Nyi Gelis main. Oh, Ininya menurut apa, nyisir rambut gitu. Dia kan rambutnya panjang jauh, sampai ke jauhan, malah bawah. jauhan. Nah sekarang nggak bisa kelihatan rambutnya. Maka dia bilang saya nggak bisa ngeliat rambut saya. Kalau dulu masih bisa ngeliat rambut dia, Iya. sekarang sudah ketutup. Ya, iya. Udah pakai kerudung gitu ya, katanya. Malah ininya Pakai cadar. maka tadi saya nggak tahu siapa kenalnya gitu. agak ragu. Jadi di sini ini sebenarnya batu-batu bekas dari sana ditaruh di sini, tapi dibikin orang Kayak makom gitu ya. Kayak makom, tapi ini batu buangan dari sana. Jadi bikin Tapi untuk yang makam aslinya yang tadi itu yang itu asli di sudut itu. tabiatnya tuh pengikut dia. Oh, jadi ini semua ini batu-batu cuman batu biasa gitu Bay ya. Nggak ada kuburan itu. Hodamnya ada nih. Hodamnya ya. Kemarin nggak ada, sekarang ada nih. Hodamnya siapa? Nyai Gelis atau siapa? Bukan, Yang gagah itu. gagah. Kita suruh mundur dulu sebentar. Mundur dulu. Jangan masuk dulu. Sana dikit. Nanya, ini hodamnya. Ya. Tadi sudah terbang itu tuh. Kemudian kamera dapat nangkap. Jadi di sini sudah ada yang salah jalan dan nih. Ada yang minta kekayaan nih. Oh gitu ya. Jadi orang-orang kesini orang-orang yang sudah salah kaprah gitu. Iya. Maka hodamnya udah mulai jaga, udah mulai marah. Oh, tapi sama kita kesini kenal kita nggak gitu? Maka dia lagi bicara. Oh iya. Tadi suruh tunggu dulu. Si gagahnya belum ada. Jadi mungkin kalau mbahnya lagi nggak ada, ini bukan persemayaman terakhir dia mungkin. Ini sebenarnya persinggahan. Cuman yang bertahan muridnya. Jadi dia suruh meninggalkan muridnya di sini. Siar gitu ya. Siar. Dia berjalan. Jadi muridnya Yang menerusi sampai gitu. meninggalkannya nunggu di sini tempat. Dia punya kepercayaan murid. Muridnya sakti juga, dikasih ilmu sama Barada. Dia nggak hidupin lampu, dimatiin. Nyi. Bismillah. Ya, boleh masuk ya? Boleh. Bismillah. Lewatnya mana nih? Lurus aja deh. Lurus sini.
Masuk ke sana. Terus. Kodamnya besar banget, ular gede. Iya. Hah? Tiang ini, Segede pohon ini. oh ini badannya melilit. Jadi ngejaga. Tahu juga. Hah? Ngejaga tempat gitu. Dari orang-orang yang apa meminta. Ada yang kesini katanya berapa bulan yang lalu mau ngambil pusaka di sini, Tapi enggak ini. nggak kena, maka langsung dijaga ketat. Oh iya. Ini pusaka Tapi nggak berhasil. Ya. nggak berhasil, Tapi itu keadaan orang itu gimana sekarang gitu? nggak tahu. Sakit atau gimana gitu? Ya itu dia nggak ngomong. Resiko. Orang dari aliran hitam yang mengambil pusaka, mau disalahgunain tapi nggak dikasih. Kita ngambil jalan Terus, nah masuk. Bismillah. Jangan pikiran kosong ya, karena sosok kodam ini, sosok ular ini masih ada loh. Hati-hati kalau melihat kayu ada apa berupa, jangan diludah atau ditendang ya. Iya. Kayu itunya. Kayak akar tapi bukan akar ya ini. Kita bilang kayu ini jangan diiniin, Jangan ditendang gitu. ini Jangan dilangkahin. ini CPK karena dia kan ular goib, ular ini ya, ini berbentuk kayak lapisan kulit ular. Badan enak nggak? Badan naik kan? Ada nih. Ya. Kayak ini yang saya bilang tadi, ular gede ke kulit nih. Ya kayak kulit kayu gitu. Coba aja, coba dekat jarak diraba, ada auranya lain. Ini bukan sembarang nih, ini menyatu tuh. Panjangnya. Ini seperti kulit. Auranya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mbah yang saya pengen tanyakan, ini makomnya atau apa ini? Dikasih kain-kain gini. Ini sebenarnya patilasannya, bukan makamnya, bukan makam para wali. Ya. Jadi persinggahan. Kalau dilihat ini makom. Ya, karena ada orang yang sok bisa mungkin ya, atau gimana ini bikin kayak gini ini. Kita nggak bisa membicarakan ini. Oh iya. Jadi Ini kita privasi ya? Privasi. Biarkan orang Jadi, itu yang Kita apa ya? Nanti akan salah persepsi ya, salah ini nggak bisa, karena dia juga bilang jangan, nanti bahayanya ke badan kita gitu, ya. iya. Bukan bahayanya dari ini, tapi bahayanya dari johir orang-orang ke kita. Ngerangin ini ya. Karena sudah di doktrin yang lain. Nah, jadi inilah nggak bisa disebutin secara rinci ya tentang tempat ini ya gitu. Jadi privasi ini kok, kalau mereka menganggap ini kuburan ataupun Ya biar aja gitu ya. biarlah keberkahan. Di sini yang nyoba, di sini ada sejenis barang mahkota. Ini yang kemarin berusaha untuk Diambil gitu. diambil. Maka duduknya di sini, duduk manis. Tempat gelis menyimpan barang seperti kayak emas, kalung, mahkota. Ini dia nyimpan di sini. Di tempat dia nyandar, tempat duduk, Menjemur rambut gitu ya. Ah, Duduk gitu.
dari sini menyimpan, maka selapuk-lapuknya ini nggak akan tumbang. Berarti ini sudah nggak ada pohon besar kekuatan tuh, tapi dia nggak akan tumbang. Tuh udah habis nih, Ya udah kayak bolong gitu ya, bolong tengahnya ada bolong. ini nggak akan tumbang, nggak apa-apa. Karena kan mungkin bolong ini ada radiasi dari pusaka gitu, gimana tuh? Panas. Kekuatannya pusaka menahan. Maka adanya itu di situ, nah, Membelakangin gitu. ini kok tumbangnya ke situ, maka ada penahan. Nanti dijelasin lah itu. Assalamualaikum Mbak Gagah, baru datang. Dia minta, benar kan? Gimana? Orang yang berusaha kemarin yang di sini, yang Ambil pusaka paksa. sekarang lagi sakit, cuman keridoan apa dengan dia ini, Bakalan sehat gitu. jadi karena nggak ada ridho, memang dia orang dari daerah selatan yang kesini untuk ngambil pusaka. Orang dari selatan, Jadi dia nggak berhasil gitu. tapi nggak berhasil, malah sakit ya. Saya disuruh untuk nutup Nutup ini pusaka. tuh, bunyi tanda lakukanlah dia. Ya itulah. Jadi teman-teman gini ya. Seperti Dia akan berusaha yang untuk tadi buat ya. nutup. Mbak Be dikasih amanat ya sama yang sama yang musaji di sini ya, Mbah Gagah itu suruh menutup pusaka yang ada di sini. Kenapa ditutup gitu kan? Jadi supaya orang-orang yang mau menyalahgunakan, mau mengambilnya paksa itu susah ya untuk mengambilnya gitu. Jadi pendemin lagi. Tutup. Jadi mungkin orang-orang kalau meraba-raba nggak kedeteksi nggak gitu ada ya. deteksi, Ada kedeteksi. nggak bisa. Jadi yang benar, ini adalah penggantian. Sebenarnya kalau orang jelek ini, yang ini semua ini akar ini hidup. Yang kamu injak itu adalah ini hidup sebenarnya. Jadi kejelekan apapun hidup. Nah ini penggantian kulit. Maksudnya kulit itu Kulit ular. dari ular ini. Ya. Oh ini. Karena udah ribuan tahun jadi seperti kayu ngakar, maka dibilang ini hidup. Maka hodamnya tadi yang sebelum ular besar itu di situ, inilah kulitnya gitu. hodam, Ya kan? hodam itu ular sakti. Kalau secara logis kan ini kan kalau misalnya kulit pohon bakalan kering gitu.
Benar nggak? Ada kedengaran. Hah? Ada kedengaran. Itu dari siapa tuh? Hmm? Suara dari siapa itu? Dari yang mau kesini tapi nggak bisa masuk. Kenapa itu dia gak bisa masuk itu? Di sini sudah ada jaga Hmm. kuat di sini, nggak sembarang. Maka biarpun ini lembek, kelihatan tuh ya, ini nggak akan pernah putus, nggak pernah jatuh. Nih. Kalau dilihat dari ini, itu cuman berapa kekuatan ini nahan. Tuh. Ini berat, bisa jatuh. Sahabat sekarang kalau saya sudah umur 62 tahun, dia mau ngasih tongkat ada di dalam ini. Ini tongkatnya bentuknya gini. Nah ini. Kalau saya sudah usia 62 tahun. Nih. Ya kayak itu ya kayak, Nih kayak ini. Ada cabang. kayak kotak gitu itu bukannya. Pegangannya. Sebagai apa? Balas inilah kalau ininya. Balas jasa itu. Dan kan usia saya belum kuat. Dia juga tahu nggak kuat. Itu yang bunyi katanya itu yang dari hitam gitu. Oh, golongan-golongan yang hitam gitu. Jadi dia di sini tempat, maka dia jarang sekarang udah di sini karena banyak orang yang sudah mempergunakan salah. Jadi orang-orang yang aliran-aliran hitam pada kesini gitu. Yang mempergunakan salah. Jadi kita cuman dia bilang maka berhati-hati untuk bicara di sini. Karena di lingkungan ini masih mempercayain. Jadi kalau bilang dari nalar, ini seperti ular. Sisa kulitnya ya gitu. Kulit. Kulit. Terutama ini kelihatan benar tuh. Jadi kayak kulit ular. Karena di sini banyak banget. Ular tuh, kulit-kulit nih. Yang saya bilang tadi, kulitnya besarnya seperti pohon ini, pohon gede itu, besar. Dan ketika masuk, dia ini marah. Yang Karena memang takutnya kita sekarang dia baik karena udah dikasih tahu gitu. Sudah dikasih tahu nih, dia masuk. Karena yang menabur ini itu mengundang memberikan duit, jadi mengkomersilkan. Sedangkan ini bukan tempat dia, Iya. tapi dibikin seakan-akan ya. Jadi Untuk privasi kita nggak bisa. Jadi kalau memang ini makam atau kuburan, ya nggak apa-apa. itu terserah dia gitu. Terserah. Jadi karena dia sudah baik sama kita, dia sudah tahu sama kita boleh sering datang ke sini. Iya. Silakan mau siang mau apa, silakan datang, nggak ada masalah. Bagi dia. Maka dia bilang, ini nggak bisa ngomong ya, karena Itu ya di luar nanti di belakang layar. belakang layar aja. Ada privasi yang harus ditutupi ya gitu. Jadi kita nggak sembarangan Nggak sembarang bicara di sini.
membicarakannya. Jadi di sini juga katanya para penduduk sini ada yang juga belajar dari dia. Dulunya gitu. Belajar dari dia. Yang perempuan juga ada, Tapi yang sekarang laki ada, masih ada gitu generasinya gitu. generasinya masih ada, tapi generasi udah nggak ada. Jadi sampailah ketika dia ziarah itu kemana gitu kan, karena dia orang sakti, ziarah kemana, disuruh muridnya yang sakti mandraguna yang sudah dipakaikan ilmu untuk melindungi tempat ini. Maka sampailah wafat. Jadi Nyi Gelis itu wanita. Iya, yang gelis wanita ya. Wanita. Kan kadang orang kan bilangnya eyang gelis kan gitu. Padahal itu wanita ya. Atau bisa disebut juga nama aslinya Nyai Santi ya, Beh? Ya. Nama aslinya gitu. Ada interaksi, Beh, sebelah sini gitu. Ada yang mau nganu kita nyerang. Jadi depan gitu. Ke sini ya. Dari sini. Tapi enggak, kita dilindungi nih. Kita lebih aman di sini daripada ke sebelah sana ya gitu. Bukan wilayahnya gitu. Ya. Dia nggak berani. Itu sejenis apa tuh, Beh, yang nyerang gitu? Yang nyerang sejenis apa gitu? Ular juga. Siluman ular gitu. Ya. Tapi bukan yang tadi gitu. Bukan. Ini hodam dia. Beda ini. Tapi orang dari luar Ini gitu. hodam dia ini ularnya ada tanduk seperti kayak naga ya. Oh ini mah ular biasa. Tapi sempat dulunya dikalahin gitu. Memang aslinya Tanjung Gumuru ini dulu aslinya keilmuan hitam mereka itu dititisin oleh ular Ipri, Ratu ular gitu. Dari berita dari sini. Ya kalau dulunya gitu ya. Ya memang kalau kita salah ya hampura aja sama orang sini. Ini kan saya juga tahu dari sini aja gitu. Bukan kita ngomong ini. Memang di sini kebanyakan ular. Jadi di sini sudah banyak saya gunakan tempatnya gitu. Malah bukan orang yang datang dari ulama-ulama besar. Nah, jadi Ustadz Deslubung lah, setelah ya kita nggak bisa bicara di sini. Dia juga melarang banget, hati-hati ya bicara, karena ini privasi banget. Kan suara binatang langsung hilang kan ya. Itunya apa, santrinya, itunya muridnya. Oh, ada kesini itu. Muridnya nggak terlalu dikenal, yang tahu cuman kita doang bertiga. Tapi dia nggak mau disurvei, nggak mau di expose gitu ya. Ini muridnya langsung, karena punya keamanan buat kita. Iya. Baik muridnya dulu bekas penganut ilmu hitam, kenal dengan dia langsung tobat, langsung dikasih ilmu. Dia memang benar dia nungguin gitu. Nah, tadi yang makamnya yang tadi itu dia nggak mau diekspor, nggak mau diapa, nggak mau disebut namanya. Tapi dia orang sini gitu asli. Mana? Ya, yang santrinya itu. Bukan juga. Jadi yang pendatang gitu ya. Iya. Yang merantau. Cuman kalau istrinya orang sini.
Kalau dia orang dari Cirebon. Dari Cirebon. Ya. Kalau bisa kamera memang udah terlalu tajam ya lampunya ya. Itu mau ditutup dulu aja. Hah? Gimana Beh? Di pause dulu. Ntar dulu. Nanti kau sebelum pos-pos. Oh iya. Oh, nanti kalau disuruh di pause dulu ya. Tuh, matiin dulu lampu dong. Dia nggak mau. Kamera matiin. Matiin kamera dulu, kamera. Udah apa ya? Udah. Udah. Dilanjutin lagi. Udah. Itu tadi yang jatuh apa tuh? Hah? Yang jatuh kayak Udah nggak usah di ini. jangan dihiraukan. Masuk ke dalam deh. Gitu nih. Maka dia tadi pas ini dihidup Langsung jatuh. ya. Karena nggak mau. Bagaimana makhluk bisa orang gampangnya melihat. Tertangkap ya gitu. Kan kalau melihat cahaya juga kan Dia aja nggak mau. udah gak mau ya. Maka ketika pas saya bilang kamera hidup, saya melihat kan hidup. Turun. Dengar ya? Dengar, udah dengeran. Kayak ada pohon mangga jatuh blok gitu. Jadi sebelumnya saya permisi dulu, kita mana ya ke situ dulu. Iya. Kita Mau permisi berangkat? pamit. Pamit dulu ya. Ya, jadi sebelum kita akhiri ya penelusuran kita di makom yang agak ini ya. Babe masuk dulu ke dalam lagi ya. Ini mau pamit dulu ya. Alhamdulillah ya, responnya dari yang Gagah dan Nyai Santi juga baik ya, kita kesini alhamdulillah ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami. Isi saya Dan nggak berikanlah juga keberkahan bisa pada tempat ini ya Allah. Atas izin ya Allah. semuanya ya sekarang gitu, karena kan udah ujangan, Permisi yang gagah. udah ujangan, ada Kami yang pulang. ada sesuatu yang nggak boleh diekspos gitu. Udah, kalau orang sini bilang itu apa-apa ya, katanya biarin aja, biarin aja. Gimana Beh? Udah? Udah, Kita akhiri aja itu. kita akhirin aja dulu. Iya, mungkin itu ya kawan-kawan, penelusuran kita tempat yang gak ini, kurang lebihnya saya minta maaf bila ada salah-salah kata, bila ada salah persepsi tentang tempat ini, kita mohon maaf, karena kan kita ada keterbatasan juga ya, ada keterbatasan ilmu dan pengetahuan tentang tempat ini. Mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita akhiri aja ya penelusuran kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.